Pernahkah kamu berpikir bahwa ada makhluk hidup yang tak tampak karena terlalu kecil? Mereka ada melayang di udara, berenang di air, bahkan menempel pada hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti Euglena. Hewan ini hidup di perairan tawar. Dan masih banyak lagi selain Euglena, seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Nah, bagian tubuh mereka terlalu kecil untuk dapat kita lihat, sehingga kita memerlukan alat bantu yaitu mikroskop. Melalui video ini, kamu akan tahu apa dan bagaimana cara menggunakan mikroskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Tabi pun. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Selwidi Anggraini dari kelas 11 IPA 2. Hari ini kita akan belajar mengenai mikroskop dan keselamatan kerja. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Apakah semua makhluk hidup dapat diamati dengan jelas secara langsung tanpa menggunakan alat bantu? Bagaimana pula dengan makhluk hidup yang bersel satu? Mereka terlalu kecil untuk dapat kita amati langsung dengan mata kita, atau yang disebut dengan mikroskopis. Untuk mengamati hewan atau benda mikroskopis, kita memerlukan alat bantu untuk memperjelas objek pengamatan. Alat bantu tersebut berupa kaca pembesar, lup, ataupun mikroskop. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani, mikron yaitu kecil, skopos yaitu tujuan. Jadi mikroskop adalah sebuah alat untuk mengamati objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Tahukah kamu, penemu kuman Antony van Leeuwenhoek lahir di Delft, negeri Belanda. Penemuan Leeuwenhoek yang besar tak lain akibat hobinya memicingkan mata lewat kaca mikroskop. Karena itu, Leeuwenhoek membuatnya sendiri. Namun demikian, keahlian yang dikembangkan amat luar biasa, jauh melampaui kebiasaan para profesional pada saat itu. Leeuwenhoek melakukan banyak penemuan penting. Ia adalah orang pertama yang menjabarkan spermatozoa dan merupakan salah seorang yang mula-mula menjabarkan darah merah dan darah putih. Dia menentang teori tentang generasi spontan bentuk sederhana dari kehidupan dan memaparkan banyak bukti-bukti yang berlawanan dengan itu. Jenis-jenis mikroskop. Yang pertama ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya mempunyai perbesaran maksimum 1000 kali. Mikroskop jenis ini memiliki 3 lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan kondensor. Lensa objektif dan lensa okuler terletak pada kedua ujung tabung mikroskop. Lensa okuler pada mikroskop ada yang berlensa tunggal, monokuler, atau ganda binokuler. Lensa kondensor berperan untuk menerangi objek dan lensa-lensa mikroskop lain. Dengan pengaturan yang tepat, maka akan diperoleh daya pisah maksimal. Lalu yang kedua ada mikroskop stereo. Mikroskop stereo merupakan jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk benda yang relatif besar dengan perbesaran 7 hingga 30 kali. Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat terlihat secara 3 dimensi. Komponen pada mikroskop stereo hampir sama dengan mikroskop cahaya. Perbedaannya pada ruang ketajaman lensa mikroskop stereo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mikroskop cahaya, sehingga kita dapat melihat bentuk 3 dimensi benda yang diamati. Yang terakhir adalah mikroskop elektron. Mikroskop elektron mempunyai perbesaran sampai 100.000 kali. Elektron digunakan sebagai pengganti cahaya. Ada 2 tipe pada mikroskop elektron, yaitu mikroskop elektroscanning dan mikroskop elektron transmisi. Nah, yuk kita bahas bagian-bagian mikroskop. Yang pertama ada bagian optik dan penerangan. Bagian optik. Bagian ini berupa lensa-lensa yang mampu membuat bayangan benda menjadi lebih besar. Ada 2 macam lensa. Lensa yang dekat dengan mata disebut lensa okuler atau lubang pengintai. Kekuatan perbesaran biasanya tertulis pada permukaannya, misalnya 10 dan lain-lain. Lensa yang dekat dengan benda atau objek pengamatan disebut lensa objektif dan terpasang pada revolver. Kekuatan perbesaran berbeda-beda, misalnya 10, 20, maupun 40. Bagian penerangan.
Salah satu syarat sediaan dapat diamati dengan jelas adalah pencahayaan yang cukup. Cermin tersebut memiliki dua sisi, datar dan cekung. Di bawah meja objek dapat kita temukan bagian yang berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Bagian ini disebut diafragma. Di dalamnya terdapat lubang-lubang berupa lingkaran yang dapat diputar, ada yang besar maupun kecil. Kemudian ada bagian mekanis. Bagian mekanis berguna untuk menggerakkan dan memudahkan penggunaan mikroskop. Bagian tersebut diantaranya landasan atau dasar atau kaki mikroskop dan pegangan mikroskop. Selain itu, ada bagian yang berguna untuk mengatur fokus, yaitu pemutar kasar makrometer dan pemutar halus mikrometer. Berikut ini merupakan bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Cara menggunakan mikroskop. Pastikan mikroskop terletak pada tempat yang aman, atur pencahayaan dan peralatan yang telah siap dipakai. Kemudian lakukan pengaturan pencahayaan. Objek pengamatan dapat diamati di mikroskop dengan jelas apabila cahaya yang masuk cukup memadai. Mikroskop ada yang sudah dilengkapi sumber cahaya berupa lampu, sehingga untuk mengatur pencahayaan tinggal menghidupkan lampunya saja. Mikroskop yang belum dilengkapi dengan sumber cahaya dapat menggunakan cahaya lampu maupun sinar matahari. Jangan mengarahkan cermin ke arah sinar matahari secara langsung karena cahaya yang mantul ke mata dapat mengganggu penglihatan. Pencahayaan yang sudah tepat dan memadai bila diamati di lensa okuler akan tampak lingkaran yang terangnya merata. Inilah yang disebut dengan lapangan pandang. Setelah pengaturan pencahayaan, kemudian lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Letakkan kaca benda beserta objek yang akan diamati pada meja objek. Aturlah posisi kaca benda sehingga objek yang akan diamati berada pada lapangan pandang. Jepitlah kaca benda dengan penjepit yang terletak di atas meja objek. Sambil melihat dari samping, turunkan lensa objektif secara perlahan dengan menggunakan pemutar kasar hingga jarak lensa objektif dan preparat yang diamati kira-kira 5 mm. Pada beberapa mikroskop yang naik turun bukan lensa objektifnya tetapi meja objek. Cara mengukur melalui mikroskop. Gunakan lensa objektif dengan perbesaran lemah, misalnya 10 kali. Letakkan penggaris atau mistar atau plastik transparan yang tembus pandang dengan skala milimeter di atas meja objek. Unit pengukuran panjang yang digunakan adalah milimeter atau mikron. 1 milimeter setara dengan 1000 mikron. Aturlah pemutar kasar sehingga mistar terletak pada fokus yang tepat. Perlahan-lahan geserlah mistar sehingga diperoleh bayangan seperti pada gambar di atas. Jika ukuran lapangan pandang pada mikroskop seperti pada gambar 11.9b, berarti ukuran lapangan pandangnya adalah 12 mm. Gantilah mistar dengan preparat atau sediaan yang diamati. Cara membuat preparat sederhana. Gunakan gabus atau batang untuk mempermudah menyayat bagian tumbuhan. Selipkan daun dan akar pada belahan gabus lalu sayat setipis mungkin untuk mendapatkan penampang melintang. Lakukanlah langkah-langkah berikut. Letakkan objek pada kaca preparat, kemudian tutup dengan kaca penutup. Tambahkan setetes pewarna. Jika cairan melimpah, seraplah dengan menggunakan kertas, lensa, atau tisu. Yang terakhir, amati di mikroskop mulai dari perbesaran yang lemah. Berikut ini adalah diagram urutan cara membuat sayatan melintang. Diagram di atas adalah cara meletakkan objek pada kaca preparat. Perawatan mikroskop. Mikroskop merupakan peralatan yang perlu dirawat dengan baik. Jangan mengayunkan, melambungkan, atau menggertakkannya sewaktu meletakkan mikroskop. Dan jangan pula kamu mengangkat mikroskop pada tubuh tabungnya, karena akan ada bagian yang jatuh atau lepas apabila hal ini kamu lakukan. Simpan pada tempat yang kering dan usahakan di dalam lemari tersedia lampu untuk menghindari kelembapan. Keselamatan kerja. Bahan kimia cair sebaiknya tidak diletakkan di tempat yang lebih tinggi dari kepala kita, sehingga mempersulit pengambilan dan harus disimpan dalam botol atau wadah tertutup yang rapat, dan tidak terkena panas cahaya matahari secara langsung. Biasakan segera mencuci tangan jika terkena atau setelah menggunakan bahan-bahan kimia cair maupun padat. Lebih aman jika kita menggunakan sarung tangan karet.
Simbol yang pertama adalah simbol api, artinya mudah terbakar, contohnya minyak, tanah, alkohol, atau kerosin. Yang kedua ada simbol radioaktif, contohnya uranium dan plutonium. Bahan radioaktif artinya bahan-bahan yang dapat memancarkan sinar-sinar radioaktif atau radiasi dapat mengakibatkan efek racun dalam waktu singkat ataupun lama. Yang ketiga ada simbol mudah meledak, contohnya campuran hidrogen dan oksigen. Mudah meledak atau eksplosif artinya bahan-bahan yang mudah meledak apabila terkena gesekan, benturan, panas, atau kontak dengan api. Yang keempat ada simbol korosif, contohnya asam dan basa kuat. Korosif artinya bahan-bahan yang dapat merusak jaringan hidup jika bersentuhan. Yang kelima ada simbol beracun atau toksit. Merkuri atau sianida contohnya. Beracun artinya suatu zat yang dapat menimbulkan kecelakaan, penderitaan, ataupun kematian apabila tertelan, terhirup, atau terserap melalui kulit. Dan yang terakhir adalah simbol iritasi atau berbahaya. Contohnya kloroform. Iritasi artinya bahan-bahan yang umumnya tidak korosif tetapi dapat mengakibatkan ketidaknyamanan apabila bersentuhan dengan kulit atau bagian tubuh lainnya, sehingga dapat menimbulkan hilangnya pigmen atau melepuh. Tata tertib di laboratorium. Tidak diperkenankan masuk lab tanpa seizin guru. Alat serta bahan yang ada di lab tidak diperkenankan untuk diambil keluar tanpa seizin guru. Jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, segera laporkan pada guru. Barang yang hilang atau rusak, segera memberitahu kepada guru. Yuk teman-teman, kita kerjakan latihan soal. Soal pertama, bagian mikroskop yang berguna untuk mengatur fokus lensa adalah A. Revolver, B. Diafragma, C. Kondensor, D. Mikrometer. Yuk, silakan dijawab teman-teman. Jawaban yang benar adalah yang D. Revolver berfungsi sebagai pemilih lensa objektif, diafragma berfungsi mengatur cahaya yang masuk, kondensor berfungsi sebagai mengumpilkan cahaya, mikrometer berfungsi sebagai mengatur fokus lensa, sehingga jawabannya benar adalah yang D. Soal yang kedua adalah contoh bahan radioaktif adalah A. Uranium, B. Alkohol, C. Minyak, D. Air. Jawabannya benar adalah A, karena bahan radioaktif terdiri dari uranium dan plutonium. Yuk kita kerjakan latihan soal. Perbedaan antara mikroskop stereo dan mikroskop cahaya terletak pada A. Ruang ketajaman lensa, B. Ada tidaknya revolver, C. Fungsi makrometer, D. Jenis lensa yang digunakan. Silakan pause video untuk menjawab soal tersebut. Jawaban yang benar adalah yang A. Beberapa perbedaan dengan mikroskop cahaya adalah yang pertama, ruang ketajaman lensa mikroskop stereo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mikroskop cahaya, sehingga kita dapat melihat bentuk 3 dimensi benda yang diamati. Yang kedua, sumber cahaya berasal dari atas sehingga objek yang tebal dapat diamati. Aplikasi mikroskop dalam teknologi. Diciptakannya mikroskop digital yang terdiri dari mikroskop biasa dengan kamera digital yang dibangun ke dalamnya. Gambar yang terlihat melalui mikroskop digital yang diproyeksikan ke monitor komputer dan disimpan pada file komputer. Era teknologi, kini mikroskop digital sudah dilengkapi dengan fitur pengukuran, penyimpanan gambar dan video, di mana para pengajar atau profesional sudah bisa menampilkan objek yang kecil pada layar monitor, dan sudah dilengkapi dengan software, sehingga mikroskop berguna untuk memvisualisasikan objek yang sangat kecil seperti sel, mikroorganisme, dan memberikan gambar yang kontras dan diperbesar. Pada bidang kesehatan juga sangat penting ketika akan melakukan pengamatan tentang bakteri dan mencoba untuk menemukan antibakteri. Misalnya, pengamatannya sudah pasti menggunakan mikroskop. Dengan adanya mikroskop, kita dapat meneliti benda-benda kecil seperti bakteri, virus, dan lain-lain yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Serta keselamatan kerja pun perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecelakaan saat praktikum.
Teman-teman, dengan adanya alat mikroskop di sekitar kita, ternyata membuat fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Oh iya, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita adakan diskusi terlebih dahulu. Untuk menambah kemampuan berpikir kritis kalian, silakan pause video ini untuk memulai diskusi. Teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya, karena buku merupakan jembatan ilmu dan untuk menambah wawasan kita. Tidak terasa ya, kita telah ada di penghujung video. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.